أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan mengupas perang antara Pakistan melawan India. Pada tanggal 24 April 2025 terjadi serangan terhadap turis di distrik Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Serangan terjadi di lembah Baisaran, menewaskan 26 orang. Para penembak menggunakan senjata M4 dan AK-47. Pakistan telah meminta dilakukan penyelidikan dunia internasional atas peristiwa penembakan di Pahalgam. China setuju diadakan penyelidikan atas peristiwa di Pahalgam, tetapi Amerika dan India tidak memberikan tanggapan. Perang India melawan Pakistan yang dikhawatirkan akan pecah oleh banyak negara kini telah terjadi. Kedua negara bersaudara beda keyakinan telah bermusuhan sejak keduanya memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Ketegangan antara India dan Pakistan tidak pernah mereda karena persoalan Kashmir. Kashmir adalah wilayah yang berada di ketinggian pegunungan Himalaya. India membagi perbatasan di wilayah pegunungan Himalaya dengan Pakistan dan China. Pada tanggal 24 April 2025 terjadi serangan terhadap turis di distrik Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Serangan terjadi di lembah Baisaran, menewaskan 26 orang. Para penembak menggunakan senjata M4 dan AK-47. Amerika langsung memberikan respon terhadap serangan ini dengan menunjuk kelompok bersenjata yang berasal dari Kashmir, Pakistan sebagai pelaku dan menyebutnya sebagai teroris. India menyampaikan hal yang sama dengan apa yang telah disampaikan Amerika tanpa melakukan penyelidikan. India seakan sedang menari dengan musik rock. Penari Bollywood sedang menari mengikuti irama musik dari Hollywood. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelum terjadinya penembakan Pahalgam, Wakil Presiden Amerika James David Vance melakukan kunjungan ke India. Sehari setelah kunjungan Vance, terjadi penembakan di Pahalgam. Amerika langsung menuduh pelakunya adalah kelompok bersenjata yang berasal dari Pakistan. India yang diwakili oleh Narendra Modi setuju dengan pendapat Amerika. Nah, sekarang kita paham bahwa siapa yang memainkan musik dan siapa yang menari. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara kedatangan J.D. Vance dengan penembakan Pahalgam? Kunjungan J.D. Vance ke India adalah kunjungan seorang pejabat tinggi Amerika ke India. Trump mengirim wakilnya ke India pasti memiliki maksud dan tujuan yang tidak sederhana. Jika hanya untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara, Trump cukup hanya mengutus seorang menteri. Tetapi Trump mengutus wakilnya J.D. Vance, orang yang memegang jabatan di atas menteri. Apakah ada maksud lain Trump mengutus wakilnya ke India? Mari kita kupas perang India melawan Pakistan, perang dagang Amerika melawan China, dan posisi India dalam pusaran perang dagang Amerika dan China. Trump adalah seorang pebisnis yang memandang hubungan Amerika dengan negara lain dari segi keuntungan bisnis. Amerika melihat India dengan populasi terbesar kedua di dunia sebagai pasar dan juga sebagai sumber barang murah yang dibutuhkan Amerika. Wilayah India yang luas bisa menjadi pilihan bagi perusahaan Amerika untuk membuka pabriknya di India atau memindahkan pabriknya dari China ke India. Hal ini sudah terjadi. Beberapa perusahaan Amerika seperti Apple telah menghentikan produksinya di China dan akan memindahkan pabriknya dari China ke India.
Perusahaan Amerika lainnya seperti Google, Amazon, Ford, GE, dan lainnya akan menyusul memindahkan pabriknya dari Cina ke India. Tindakan perusahaan Amerika jelas sebagai sinyal menutup pintu barang Cina masuk ke India. Tindakan ini jelas tidak menguntungkan bagi Cina. Sekarang siapa yang memprovokasi serangan ke Pahalgam, Amerika ataukah Cina? Amerika dan Cina sedang berseteru soal tarif barang-barang yang masuk ke negara masing-masing. Pemberlakuan kenaikan tarif barang yang masuk ke Amerika berlaku bagi semua negara, tidak hanya bagi Cina. Amerika terlebih dahulu memberlakukan tarif barang dengan menaikkan biaya masuk barang impor dari Cina yang kemudian dibalas oleh Cina dengan menaikkan tarif barang masuk yang diimpor dari Amerika. Perdagangan antara kedua negara jadi terhenti dan hal ini tentu tidak menguntungkan bagi keduanya. Cina tentu saja ingin mendapatkan pasar atas barang-barangnya. Cina mengutus menterinya melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperbaiki hubungan dan mencari pasar atas barang-barangnya. India adalah salah satu negara yang menjadi tujuan Cina. Dalam satu kesempatan, Xi Jinping pernah berkata ingin memasarkan barang-barang India untuk konsumen Cina yang besar. Retorika ini tidak sesederhana yang diucapkan. Di balik pernyataan Xi Jinping, ada tujuan Cina untuk memasarkan barang-barangnya ke India. Cina adalah negara pedagang yang membutuhkan pasar untuk barang-barang yang diproduksi. Sementara Amerika memandang India sebagai alternatif pasar barang Amerika dan tentu saja sumber barang pengganti dengan harga murah yang tidak lagi masuk dari Cina. PM India Narendra Modi melihat peluang untuk mengekspor barang India ke Amerika menggantikan posisi Cina. Syaratnya, India mesti patuh apapun yang diinginkan Amerika. Sampai di sini kita sudah mendapatkan sedikit gambaran apa yang sedang terjadi antara Amerika dan Cina. Amerika menginginkan agar hubungan antara India dan Cina yang mulai membaik menjadi renggang. Sebaliknya Cina ingin meningkatkan hubungan baiknya dengan India dan menjadikan India sebagai pasar barang Cina. Sekarang timbul pertanyaan, siapa yang memprovokasi penembakan di Pahalgam? Mungkinkah Cina telah memprovokasi kelompok Muslim bersenjata Kashmir, Pakistan untuk melakukan penembakan? Bisa saja Cina melakukan provokasi untuk memperingatkan India. Kalau kita melihat situasi di Kashmir, di sebelah timur dahulunya adalah wilayah Tibet yang telah dianeksasi Cina sebagai wilayahnya. Sebelah utara dikuasai Pakistan dan selebihnya dikuasai India. Belum ditetapkan perbatasan yang jelas yang diakui dunia internasional antara Pakistan dan India, demikian juga antara India dan Cina. Ketegangan sering terjadi antara Pakistan dan India dan antara India dan Cina di perbatasan. Pakistan mengakui wilayah Kashmir adalah miliknya karena penduduk Kashmir mayoritas beragama Islam. Sedangkan India juga mengakui wilayah Kashmir sebagai miliknya dan selama bertahun-tahun telah memindahkan penduduk beragama Hindu ke wilayah Kashmir. Kedua negara terus bersengketa soal Kashmir. Cina dan India belum meratifikasi perbatasan antara Kashmir yang dikuasai India dengan wilayah Cina. Pasukan penjaga perbatasan Cina dan India sering bentrok. Tetapi kedua negara Cina dan India sepakat penjaga perbatasan kedua negara tidak memegang senjata. Bentrokan penjaga perbatasan yang sering terjadi antara Cina dan India tanpa menggunakan senjata hanya perkelahian yang terkadang menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Kedua belah pihak antara Cina dan India hanya mengakui garis perbatasan yang disebut sebagai Line of Control atau LOC. Cina telah membangun infrastruktur yang lengkap di wilayahnya, gudang senjata, landasan udara untuk pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan pasukan tempur yang siap bergerak jika ada perintah. Dengan satu atau beberapa skenario yang diciptakan, Cina akan menyerang India dan merebut wilayah yang dikuasai India untuk memaksa India duduk di meja perundingan. Sebagai kompensasi, India akan membuka pasar bagi barang-barang Cina. Sebaliknya, Amerika ingin menimbulkan ketegangan antara Cina dan India dan kalau bisa menimbulkan permusuhan antara keduanya. Dengan begitu, India yang diharapkan Cina sebagai pasar barang-barang asal Cina akan tertutup.
India saat ini telah masuk perangkap dan sedang menari mengikuti irama yang dimainkan oleh Trump. Benarkah para penembak adalah kelompok Muslim asal Pakistan yang dituduhkan Amerika dan India? Pakistan telah meminta dilakukan penyelidikan dunia internasional atas peristiwa penembakan di Pahalgam. Cina setuju diadakan penyelidikan atas peristiwa di Pahalgam, tetapi Amerika dan India tidak memberikan tanggapan. Pada hari Rabu 7 Mei dini hari waktu setempat, India melancarkan operasi pembalasan dengan sandi Operasi Sindur. Pesawat tempur India mengudara menuju wilayah Pakistan dan Kashmir, Pakistan. Serangan dilakukan di 9 wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Radar menerima sinyal pesawat tidak dikenal memasuki wilayah Pakistan. Pesawat tempur Pakistan mengudara menyambut datangnya pesawat India. Terjadi duel udara antara Pakistan Air Force dan Indian Air Force. Pakistan Air Force berhasil menembak 5 pesawat tempur India yang terdiri dari 3 pesawat tempur Rafale, 1 MiG-29, 1 Sukhoi 30 MKI, dan 1 drone pengintai India. Pakistan menggunakan pesawat tempur JF-17 dan Chengdu 10 buatan Cina. Rudal yang digunakan adalah PL-15 yang juga digunakan Angkatan Udara Cina. Perlu diketahui juga bukan rahasia lagi jika Amerika selalu menciptakan situasi perang di berbagai wilayah agar dapat menjual senjatanya. Perang sengaja diciptakan untuk mempromosikan senjata Amerika dan menjual senjata kepada salah satu negara yang sedang berperang, untuk menghidupkan industri persenjataan Amerika. India salah satu negara yang membutuhkan peralatan tempur menghadapi Cina. Selama beberapa dekade, India menggunakan pesawat tempur buatan Uni Soviet yang sekarang diambil alih Rusia. Mungkin saja Amerika berkeinginan menggantikan posisi Rusia dalam memasok pesawat tempur ke India. Rusia yang tidak ingin posisinya digantikan Amerika mendukung India dalam perang menghadapi Pakistan. Diberitakan Rusia telah mengirim berbagai persenjataan ke India. Perang antara India dan Pakistan, yang jelas kedua negara bisa mengalami kehancuran karena keduanya memiliki senjata pemusnah massal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.